Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Baiklah, silahkan satu orang untuk pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa menunjukkan agama dan kita berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu sekarang mau absen ya anak-anak. Hari ini ada yang izin, Alfa atau sakit? Hadir semua Ibu. Hadir semua ya. Absen, baiklah. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari materi kimia. Materi kimia yang akan kita pelajari adalah materi asam basa. Ibu mau tanya dulu nih, pada minggu kemarin masih ingat nggak kita mempelajari materi apa? Kesimbangan. Betul sekali. Nah, apakah ada yang tahu apa itu keseimbangan kimia? Silahkan Akila. Keseimbangan kimia itu keadaan reaksi reversibel ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Nah, betul sekali ya anak-anak. Jadi, keseimbangan kimia ini erat sekali kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu materi asam basa. Nah, pertama-tama Ibu mau tanya dulu nih, apakah ada yang tahu tentang senyawa asam dan basa? Saya Bu. Nah, silahkan Yoga. Asam itu zat yang merasa asam dan basa itu yang pahit Bu. Masih bisa masuk akal ya anak-anak. Oke, sebelum kita masuk lagi pada inti, Ibu mau tunjukkan gambar pada kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat ya anak-anak. Di sini ada jeruk. Ibu mau tanya, jeruk itu rasanya apa? Asam. Betul sekali. Kalau misalnya rasanya asam, itu merupakan salah satu contoh senyawa apa? Asam. Betul sekali. Selanjutnya ini ada sunlight. Sunlight ini untuk kalian apa biasanya? Cuci piring. Ya, kalau misalnya kalian cuci piring itu kan berbusa dan terasa licin. Kalau misalnya berbusa dan terasa licin itu merupakan contoh dari senyawa apa? Tahu. Nah, oleh karena itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mempelajari apa saja sih pengertian dari senyawa asam dan senyawa basa menurut teori Arrhenius. Nah, adapun manfaatnya sehingga kalian nanti pada kehidupan sehari-hari ini mengetahui nih mana sih yang asam, mana sih yang basa, mana sih asam yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mana yang tidak bisa dan tidak aman kita gunakan untuk kesehatan kita nantinya. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian mengerjakan kuisis terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa paham sih kalian pada materi ini. Oke, udah selesai semuanya? Sudah Bu. Oke, bisa kalian tutup lagi HP-nya kembali. Baiklah anak-anak, adapun proses pembelajaran yang akan kita jalankan pada pagi hari ini yaitu pertama Ibu mau kalian membuat kelompok. Setelah membuat kelompok, Ibu mau kalian berdiskusi mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, nanti selama proses tersebut, keaktifan kalian, bagaimana kalian berkomunikasi dan bagaimana hasil yang kalian sampaikan itu yang akan Ibu nilai. Apakah jelas semuanya? Jelas. Oke, baik. Sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok. Satu kelompok berisi dari 5 sampai 6 anggota kelompok. Bagikan ya LKPD-nya. Udah semua kan? Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian orientasi masalah terlebih dahulu. Pada gambar ini kalian bisa lihat ya ada masalah yang dapat kita cari pada gambar ini. Nah, saat mencuci piring, seorang anak itu merasakan tangannya licin setelah terkena larutan sabun. Nah, terkait masalah pada gambar ini, Ibu mau kalian merumuskan masalah apa yang dapat kalian buat. Nah, Ibu mau satu kelompok itu membuat 2 masalah dan jika telah mendapatkan masalah, Ibu mau kalian langsung mencari jawabannya searching di Google. Oke? Siap? Siap. Siap semuanya? Baiklah, silahkan mengerjakan. Bagaimana
kelompok ini? Jangan ya dikoyak ya. Iya, Bu. Aman, Bu. Aman kelompoknya? Aman, Bu. Kelompok ini di mana? Aman. Aman. Udah sampai nomor 1 udah? Ya. Nomor 2 ya. Dua lagi. Gimana kelompok ini? Aman, Bu. Baik, semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kenapa nih pada lesu semuanya nih anak-anak ibu? Suntuk ya kepalanya ya? Ya, Bu. Pusing. Pusing ya? Oke. Nah, semua ini pada ngantuk, sekarang ibu mau ngajak kalian SBK. Oke, silahkan berdiri semuanya. Ibu mau kalian cukup konsentrasi. Konsentrasi, beri konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama saya, Yoga. nama saya, nama saya, nama saya. Oke. Oke, silakan duduk dengan rapi. Sekarang ibu mau satu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman yang lainnya. Ibu mau kelompok 3 yang maju. Silakan kelompok 3. Dari tersebut dapat dipahami yaitu pertama, mengapa sabun bisa berdosa dan dicuci kita terkena air. Kedua, bagaimana reaksi sabun kita terkena air. Jawabannya adalah satu, karena menurut Arrhenius, basa adalah suatu senyawa yang jika bereaksi dengan air akan menghasilkan lemak yang efektif untuk membersihkan. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Oke, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, saya Yoga dari kelompok 2 ingin bertanya. Jadi dari konsep yang tadi dibicarakan, pertanyaan saya, apa itu asam menurut Arrhenius? Jadi, asam Arrhenius adalah senyawa yang jika direaksikan dengan air akan menghasilkan gas. Dan basa jika direaksikan dengan air akan menghasilkan alkohol. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, dari kelompok yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Cukup. Ya, oke, beri tepuk tangan. Oke, dari kelompok 3 ini sudah sangat jelas sekali ya penjelasannya, dan terima kasih juga untuk kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan. Baiklah, sekarang ibu memberikan sedikit penguatan nih terhadap materi yang telah kita pelajari dari tadi. Nah, jadi asam dan basa. Asam dan basa itu menurut Arrhenius adalah zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam air, itu adalah asam. Nah, menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dimasukkan di dalam air, zat tersebut akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, adapun contoh dari asam adalah HCl, contoh dari basa adalah NaOH. Baiklah, anak-anak, selanjutnya ibu mau satu orang menyampaikan kesimpulan. Siapa nih? Saya, Bu. Silakan, Esther. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwasannya ciri-ciri asam adalah terasa asam, ciri-ciri basa adalah mengeluarkan kisah. Asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang jika direalisasikan dengan air akan menghasilkan H+, dan basa jika direalisasikan dengan air akan menghasilkan OH-, dengan catatan hanya jika direalisasikan dalam air. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan pada Esther. Oke, kita sudah pada kesimpulan, berarti sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, ibu mau nanya nih, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana? Masuk semua ya ke otak ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang teori asam basa menurut Rautelawi dan Lewis. Ibu mau kalian semua belajar di rumah, menyiapkan materi-materi yang akan kita pelajari di besok, minggu besok ya anak-anak. Dengan begitu ibu mau satu orang tutup dengan doa. Baiklah, sebelum kita materi pelajaran kita pada hari ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, akhir kata ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.